tuh ya. Apakah kalau dikasih jangkrik besar akan bisa menyebabkan trotolan mati? Apa kabar semuanya, kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Di video kali ini saya akan membahas tentang seputaran murai batu. Yang mana yang akan kita bahas adalah pertanyaan dari teman-teman kita ya. Yang mana sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah saya buatkan ya videonya. Cuma mungkin ini beda versi ya. Kali ini kita akan beda versi, yang mana tujuannya juga sama. Mungkin teman-teman yang baru bergabung ataupun yang tidak menonton videonya pada saat itu, ya maka di sini akan kita jawab. Oke, kita akan lanjut pindah ke kamera belakang. Oke guys, jadi kebetulan memang murai batu di tempat saya ada dua pasang ya, ada dua ekor yang lagi ngeram. Kemudian yang ini masih bertelur. Ini yang mengeram. Tuh, terlihat indukannya ya. Ini kemarin kan udah kita angkat anakannya udah nengger, ini langsung ngeram lagi. Ya sebenarnya pertanyaannya simpel. Jadi 2-3 pertanyaan langsung saya jawab di satu video ini ya. Tapi ini terkhusus untuk murai batu yang sedang mengeram. Jadi kalau masalah ngeramnya mungkin nggak masalah. Jadi di sini yang masalahkan itu makanan apa sih yang dikasih ke murai batu pada saat dia mengeram, dan sebelum mengeram dan menjelang menetas. Nah, jadi kalau saya biasanya menjelang dia mengeram ya, ataupun dia itu hari terakhir dia bertelur, itu saya sudah nyetop pakan ya. Kalaupun misalkan kita ragu apakah dia nanti akan bertelur 4, mungkin misalnya udah 3 kan, oh mungkin dia ini mau bertelur 4, nah itu mungkin kita kasih sedikit puding ya seperti ulat Hongkong, bukan, kroto maksud saya, kroto ataupun cacing, atau cacing saja tidak apa-apa ya. Jaga-jaga supaya asupan nutrisinya terpenuhi ya, yang terutama untuk telurnya gitu ya. Jadi hari terakhir tadi ataupun hari-hari terakhir lah gitu ya, karena kan masih bisa hari ini yang terakhir, bisa juga besok yang terakhir kan, seperti itu. Jadi yang saya berikan itu biasanya ya seperti itu tadi, kroto ataupun cacing, jumlahnya yang sedikit. Jadi pada saat dia masa kawin itu kita naikkan, tinggikan, maksudnya tinggikan jumlahnya gitu ya, jumlahnya kita tingkatkan. Kemudian di pertengahan dia bertelur, itu telur kedua ataupun telur ketiga itu kita kurangi, dan telur terakhir pada saat telur ketiga ataupun keempat itu kita makin dikurangi ya, makin sedikit. Nah, apakah itu masalah? Ya nggak masalah, karena sebenarnya asupan yang dia pakai itu ya pada saat 2 hari sebelumnya gitu ya. Jadi kalau untuk masa-masa akhir dia bertelur atau hari-hari dia mau ngeram, itu seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana pakan pada saat dia sudah mengeram? Nah kalau dia sudah mengeram, itu biasanya saya hanya memberi jangkrik untuk pejantan dan betina juga ya. Dan kalau bisa pada saat memberi makanan itu kita jangan terlambat. Misalnya alah udah ngeram, nyantai aja lah, agak siangan nggak apa-apa. Oh jangan, Anda salah sekali. Karena pada saat indukan itu turun melihat makanan nggak ada, nah itulah yang menyebabkan indukan buang telur ataupun mecahkan telur ya. Nah jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin Anda itu bangun pagi seperti biasa kasih makanan ya.
Jangan ditunda-tunda ataupun dilambat-lambatkan, mentang-mentang ngeram. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apakah ada makanan tambahan lain? Ya, kalau makanan tambahan lain itu biasanya saya kasih kroto secuil, seginilah. Dikit ya, untuk si pejantan. Dengan catatan yang jantan aja yang makan. Tapi jangan berlebihan. Tapi kita di sini saya ingatkan dulu, bukan untuk semua pejantan. Ya, kita lihat-lihat dulu tipe-tipe pejantannya. Misalkan, oh tipe pejantan Anda stabil, ya nggak apa-apa dikasih. Kalau misalnya pejantan Anda gampang birahi ataupun kasih makan sedikit dia udah birahi, nah itu jangan. Itu juga bisa menyebabkan si pejantan buang telur, ya, pecahkan telur ataupun dia buang telur. Jadi untuk pejantan yang seperti itu mending nggak usah dikasih, cukup jangkrik aja, ya. Nah, kemudian lanjut. Pada saat dia sudah mengeramkan seperti itu tadi ya, kemudian akhir-akhir dia mengeram, ya, berarti itu udah masuk ke masa penetasan. Nah, apa yang diberikan untuk murai batu di masa akhir-akhir dia mengeram ataupun awal-awal dia mau menetas? Nah, itu biasanya 2 hari atau sehari sebelum dia menetas. Nah, kita itu harus nyatat tanggal ya, supaya tahu, oh murai ini akan netas tanggal sekian. Nah, ini yang sering terjadi, kebanyakan penangkar-penangkar ya, maupun baru maupun yang udah lama, kadang kan alah udahlah netas enggak kan gitu. Jadi itu yang salah. Seharusnya Anda walaupun sudah mengeram, dia itu kita harus punya catatan gitu ya, catatan, oh perkiraan tanggal sekian akan menetas. Jadi ngitungnya itu guys jangan salah juga, jangan seperti saya kemarin kan nggak tahu, lupa yang ini kemarin kan nyata tanggalnya. Jadi menghitung harinya itu pada saat dia ngeram pertama. Dari dia ngeram pertama itu perkiraan netas biasanya 11 atau 12 hari. Itu biasanya tergantung dari indukan dan cuaca juga. Biasanya kan ada indukan yang keluarnya itu jarang. Nah, itu biasanya dia lebih cepat menetasnya. Cuma ada yang lebih lambat. Ya. Maksimal itu biasanya hari ke-13. Kalau hari ke-14 itu jarang sekali sih. Mungkin yang hari ke-14 itu adalah murai-murai batu yang tidak terpantau ngeram yang sesungguhnya ya. Jadi mungkin dia lagi nelur disangka itu udah ngeram, makanya dia terhitungnya lama kan seperti itu, padahal dia itu masih bertelur. Itu sih kalau menurut perhitungan saya 14 hari itu udah kelamaan banget itu sebenarnya. Nah, misalkan kalau 14 hari, udah 15 hari, 16 hari tidak ada tanda-tanda dia menetas, itu Anda bisa cek langsung telurnya. Anda ambil satu telur, Anda center, ngisi atau enggak gitu. Kalau ngisi Anda taruh lagi ya. Cuman kalau dia gelap, cuman dia agak masih tembus, cuman dia agak gelap, nah itu biasanya busuk. Tapi kalau gelap bener itu biasanya udah ada anakan, mungkin mati dalam telur ataupun memang belum menetas. Mungkin Anda tunggu 1, 2, 3 hari lagi. Nah, jadi untuk masa akhir-akhir pengeraman ini apa yang harus kita beri ya? Jadi H-1 atau H-2, paling cepat itu H-2. Kalau saya biasanya H-1 ya. H-1 itu kita udah mempersiapkan pakannya gitu ya. Seperti apa? Kroto, ulat Hongkong. Kalau jangkrik wajib ya. Jangkrik itu ingat, jangkrik yang diberikan pada saat dia mulai mau menetas itu jangkrik yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil. Mungkin Anda bisa pokoknya 3 hari atau 5 hari sebelum menetas itu Anda udah pesan jangkrik yang kecil-kecil. Kita contohkan lah ya, supaya jelas gitu ya. Jadi jangan sebut-sebut jangkrik ulat Hongkong yang sebesar mana gitu kan, besarnya sebesar mana kan gitu. Nih, kita buktikan. Nah, sebesar ini nih guys kalau bisa. Ntar ya, saya makan dulu.
Mana jangkriknya pada hilang ini? Ini masih kebesaran. Nah ini nih guys, ini. Tuh ya. Itu yang ini. Pokoknya yang kecil guys. Tuh, ntar saya tangkap. Maksimalnya seginilah guys, ya. Maksimalnya segini. Ntar ini fokusnya susah kali ini. Ya Anda kira-kira aja lah, pokoknya sebesar ini ya. Kok nggak mau fokus ini guys? Kameranya bersih. Pokoknya sebesar inilah kira-kira guys ya. Tuh ya. Apakah kalau dikasih jangkrik besar akan bisa menyebabkan trotolan mati? Tidak mempengaruhi. Ini ya. Nih contohnya. Nih perbandingannya dengan telunjuk saya. Ya. Sebesar itulah kira-kira kelingking saya. Tuh. Ya sebesar anak kunci lah kira-kira. Ya. Sebesar anak kunci. Nih. Maksimal itu. Tidak, kalau kita kasih jangkrik yang sudah tua ataupun yang berbulu sekalipun, itu juga tidak masalah. Cuma ada yang mempermasalahkan, tapi tidak semua murai. Biasanya ada juga murai yang kalau misalnya dikasih jangkrik yang berbulu, dia nggak mau ngerawat anaknya. Sekarang dikasihnya ya, sama bulu-bulunya kan mati. Tapi biasanya indukan itu punya naluri sendiri. Ya, dia bersihkan, dia hancur-hancurkan, baru dikasih makan anakan. Cuma itu tadi minusnya, kasihan sama indukan, kerepotan karena prosesnya lama. Cuma kalau yang kecil-kecil tadi, yang seperti tadi itu kan dia lebih gampang ya ngasih makan. Nah itu kalau untuk kita tidak memberi pakan variasi yang lain. Cuma kalau udah kita kasih kroto itu biasanya aman. Untuk kroto pun kalau bisa Anda cari yang kecil-kecil, jangan yang besar-besar yang yang telur ratu itu, jangan, itu terlalu besar kalau menurut saya. Mending yang kecil-kecil aja, itu dia lebih gampang untuk membawa sekali banyak gitu ya. Jadi dia sekali bawa itu bisa 3 atau 4 suap anakannya masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian kalau pakan-pakan lain ya tergantung Anda aja ya. Kroto, ulat Hongkong boleh, cacing boleh juga. Cacing gak usah ragu pokoknya, karena indukan itu pandai kok. Kadang kalau seperti ulat Hongkong itu, kayak dulu saya lihat si legend dulu kan baru-baru masih produk itu kan, saya tungguin, kadang saya lihat dia habis ngasih makan, saya lihat dia gimana dia proses dia ngasih makan ke anakannya. Ya ternyata setelah diambil ulat Hongkong itu, dia celupin ke tempat mandi atau air minumnya itu, dihancurin, baru disuapkan ke anaknya. Nah itu berarti dia udah menandakan dia itu kan tahu apa yang harus diberi gitu ya. Setingkat kelembutannya itu udah tahu dia tuh, oh untuk anakan sekian. Jadi Anda nggak usah ragu sama indukan murai batu Anda. Jadi seperti itu guys ya. Nah kroto bagaimana? Kroto kalau bisa untuk seminggu itu Anda kasih aja terus, jangan sampai putus pada saat sebelum panen. Tapi kalau udah panen, nah terserah, itu nanti Anda berganti dengan pakan lolohan ya. Jadi itu guys sebenarnya cukup simpel, tapi kalau tidak dilakukan bisa berakibatkan fatal ya. Mungkin Anda berpikir, alah cuman gitu aja saya juga bisa. Kalau Anda tidak tahu, kan bisa saja membuat murai batu Anda mati ya, ataupun cacatan, ataupun kurang sehat, ataupun kurang gizi, dan lain-lain. Kan seperti itu. Tidaknya kita sudah tahu tahapan-tahapannya ini dan makanan-makanannya itu gitu loh. Ya, jadi gak usah ragu lagi. Yang jelas Anda rawat dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan bagus ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan pertanyaan teman-teman terjawab, dan mudah-mudahan Anda yang sudah menonton sejauh ini tidak kecewa
dan merasa puas lah. Saya berharap merasa puas karena apa yang ditanyakan sudah jelas. Karena tapi yang seputaran ini ya, kalau yang lain-lain itu nanti lagi di video yang berikutnya ya, seperti penjodohan ataupun indukan-indukan ya, itu nanti. Ini kan proses pengeraman ya, awal, pertengahan, dan akhir. Saya rasa cukup jelas. Mungkin cukup sekian, saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.